teman-teman matching itu permintaan masih banyak itu sesuai tema yang kemarin di Instagram sempat di-share yaitu tentang motret travel ya travel fotografi tapi apa lebih mengarah ke nature dan culture gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Oke. Malam ini kita akan apa diskusi santai, rileks saja karena kelas free gitu kan. Jadi bisa apa kelasnya open untuk siapa saja gitu. Nah, nanti untuk yang master kelasnya akan diatur oleh Messing itu kelasnya kapan gitu waktunya. Biasanya kalau kelas master kelas itu durasinya lebih panjang dan pembahasannya lebih dalam gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Saya belum bisa menyapa satu-satu teman-teman semua, tapi terima kasih sudah join di kelas kita gitu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan drop di apa ruang Q&A gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol berdiskusi lewat situ gitu ya. Oke, saya izin share screen sebentar. Ya, share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, oke. Ya. Oke, teman-teman, kita akan apa ngobrol-ngobrol masalah travel fotografi gitu, tapi khusus di nature dan culture dan studi kasusnya mungkin untuk kelas awal ini ya kita pakai contoh-contoh kasus kalau kita motretnya di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kita mengeksplor Indonesia gitu ya, yang kaya akan budaya dan alamnya, keindahan alamnya yang sebenarnya ini apa anugerah yang luar biasa ya teman-teman negara kita itu karena semuanya ada di kita gitu. Bahkan saya sendiri aja belum seluruh provinsi di Indonesia itu saya kunjungi gitu. Eh, Seperti gambar yang ada di layar ini teman-teman ini bukan di kebun binatang tapi ini saya potret di Tanjung Puting gitu. Jadi ketika perjalanan ke apa lewat sungai gitu ke arah camp gitu ya di Tanjung Puting dari Pangkalan Bun gitu nyusurin gitu. Nah, setiap pagi dan sore itu ratusan bekantan itu di kiri kanan sungai itu. Jadi kita bisa apa ya memotret mereka tanpa mengganggunya ya, kurang lebih seperti itu dan ternyata masih ada tempat yang seperti itu di Indonesia gitu. Jadi kita bisa melihat apa kehidupan fauna di habitat aslinya itu menurut saya itu satu hal yang apa ya yang berbeda gitu. Teman-teman mungkin kapan-kapan boleh menjadwalkan ke sana ke Tanjung Puting itu dan ternyata asik banget itu. Kalau teman-teman belum pernah ke Tanjung Puting silahkan jadwalkan ke sana. Kita menyusuri sungai itu seperti kayak apa ya mini Amazon gitu ya. Jadi kayak kita menghilangkan apa memisahkan diri dari hiruk pikuk kehidupan kita selama 2 hari 3 hari gitu dan nyaman sekali gitu. Oke, nah travel fotografi itu teman-teman itu tantangannya semakin ke sini semakin luar biasa ya. Kalau kita ngobrolin sekitar tahun 50-an gitu ya. Itu dulu fotografer travel apa travel fotografer itu sedikit di dunia itu sedikit gitu. Traveler ya traveler mereka gitu. Bawa kamera tapi kamera traveling pada zamannya itu ya kayak semacam kamera pocket dan lain-lain. Artinya kalau untuk menghasilkan gambar bagus gitu waktu-waktu zaman dulu ya biasanya yang melakukannya adalah profesional gitu. Jadi profesional atau travel photographer profesional yang melakukan kegiatan itu membuat gambar yang ikonik, yang indah, sehingga dari gambar tersebut nanti orang-orang akan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut gitu di seluruh dunia gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi fotografer, travel photographer itu pekerjaan profesional yang dibutuhkan oleh apa khalayak biasanya orang kalau zaman dulu yang traveling itu orang-orang yang punya duit dan
berbagai pihak juga sih, tapi pekerjaannya mereka itu apa vital banget gitu. Dan jumlahnya nggak banyak gitu. Maka apa kalau ngomong travel photographer itu pernah ada satu masa jaya-jayanya mereka eksklusif sekali gitu. Nah, eh, baru kemudian geser ke arah ada safari foto ya teman-teman ya. Safari foto itu adalah travel foto, sorry, traveling, tapi khusus untuk fotografer-fotografer gitu loh ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mereka nyewa bus, nyewa apa gitu ke Afrika kemana kayak gitu ya, untuk bisa memotret gitu. Nah, dengan begitu akhirnya apa yang hobi fotografi itu ketika dia traveling seperti itu, dia akan mendapatkan gambar-gambar yang mendekati atau secara profesional itu bisa yang dihasilkan dari kalangan profesional gitu. Nah, perkembangannya hingga kini teman-teman ya, apa eh, traveling itu termasuk di dalamnya travel fotografi itu menjadi milik semua orang gitu. Jadi bukan hanya orang kaya saja, bukan hanya eh, apa traveler saja, apa istilah foto foto apa fotografer profesional travel gitu ya, bukan hanya mereka saja, akhirnya berkembang untuk semuanya gitu. Di tahun 1959 itu datanya dari World Data itu ada 25 juta turis yang berkelana di seluruh dunia gitu. Tahun 50-an ya, 59 gitu. Tapi kalau kita apa lihat saat ini teman-teman, perkembangannya dahsyat sekali. Bukan hitungannya bukan juta lagi gitu. 2018 data yang ada itu 1,4 miliar, 1,4 miliar traveler gitu. Dahsyat sekali. Dan itu pun di Indonesia juga kita rasakan teman-teman. Kalau dulu apa saya sharing aja saya itu kan ASN gitu. Dulu itu namanya ASN traveling itu jarang banget. Ngomong tahun 2007, 2008, 2009 aja gitu. Jadi dari satu kantor itu yang seneng jalan-jalan itu ya waktu dulu saya aja gitu. Tapi sekarang setiap orang melakukannya. Jadi kesadaran untuk traveling itu sekarang apa menjamur kepada semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Mereka akan menyesuaikan tujuan traveling, biaya traveling dengan sesuai dengan budgetnya masing-masing gitu. Tapi semua butuh gitu. Makanya kalau teman-teman ke Taj Mahal kayak gitu akan mendapatkan foto kayak punyanya Steve McCurry zaman tahun 80-an susah sekarang ya, susah gitu. Atau kalau nggak usah ke luar negeri deh, di Bromo, mau motret sunrise di Bromo itu dari Pananjakan itu. Tahun 2006, 2007 itu paling rame weekend aja, weekdays nggak ada orang gitu, dikit gitu. Jadi motret di situ masih masih nyaman gitu. Pasang tripod itu masih oke gitu. Kita bisa mengeksplor gitu, kita bisa mencapai titik pananjakan itu misalkan dari Ngadisari itu mungkin jam 4 gitu. Itu sampai Pananjakan nggak sampai setengah jam udah nyampe sana dan siap motret itu. Tapi tidak sekarang. Teman-teman kalau ke Bromo berangkat jam 2 dari hotel pun itu sampai sana macet. Sampai Pananjakan masang tripod saja nggak bisa gitu. Dan itu terjadi di apa daerah-daerah traveling seluruh dunia, Angkor Wat di Kamboja gitu. Atau ya banyak tempat lah, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin banyak orang traveling, semakin banyak orang bisa menghasilkan foto bagus, tapi tantangannya ya berubah juga. Tantangannya berbeda juga gitu. Sekarang memotret bagus itu mungkin relatif lebih gampang, tapi untuk mendapatkan apa memotret senyaman dalam tanda petik zaman dulu juga perlu usaha ekstra. Dan sekarang juga yang menjadi apa yang menjadi momok buat kita semua yang suka foto itu ketika kita motret traveling adalah foto yang mirip atau foto yang redundant gitu. Misalkan kalau kita ngomong foto fotonya Mas Edi Hasbi ini dipotret tahun 2004, masih pakai film gitu. Dari Stumbu, pakai lensa tele gitu. Ini fotonya ya di scan dari foto aslinya. Teman-teman lihat memakai film lensa tele zaman waktu itu sudah pakai tripod, tapi di situ dilihat kan kurang tajam ya.
sekarang pakai lensa tele kayak gitu ya agak goyang-goyang dikit. Tapi pada zamannya foto ini sangat ikonik. Tahun 2004. Ikonik sekali. Teknologi digital ya waktu itu belum maju jadi masih noise dan lain-lain. Tapi ini Mas Edi masih pakai analog. Di scan. Hasilnya seperti itu. Zaman dulu ikonik banget gitu. Tetapi ya apa eh, ketika foto ini muncul dan dimuat di Kompas pada zaman tahun itu gitu, orang melihat, ada toh Borobudur itu dari sudut ini. Punduk Setumbu pada tahun 2004 ini masih merupakan ladang punya orang gitu. Jadi ada bukit kecil, ladang singkong suka di taman itu dan jalannya belum ada jalan itu. Ya jalannya jalan ke ladang dan kalau hujan becek banget gitu. Saya ke sana tahun 2006 aja sudah kepleset-pleset gitu kan. Nggak ada tempat, nggak ada toilet, nggak ada itu dan lain-lain. Parkir juga di musola kayak gitu. Kemudian jalan di kegelapan belum ada fasilitas semuanya. Tapi setelah dimuat di Kompas ini fotografer-fotografer, pehobi foto itu pada ke sana, pada nyari titik itu. Sampai yang punya tempat itu ya marah-marah dan lain-lain itu. Pada akhirnya kemudian berkembang, akhirnya orang bayar, ada kotak dana dan lain-lain, dan sekarang sudah menjadi tempat wisata. Dan ketika sudah menjadi tempat wisata, foto ini semua orang punya, sudah nggak eksklusif lagi gitu. Jadi kalau dibandingkan foto ini tahun 2004 dengan foto saya tahun 2007, pakai digital 3 tahun kemudian, foto saya ini secara visual mungkin ya lebih bagus dan lebih tajam dibandingkan fotonya Mas Edi gitu. Tapi ya momennya sudah lewat dan ketika melihat foto seperti ini ya kita ingat fotonya yang punya foto seperti ini pertama kali ya antara Edi Hasbi dan Pak eh aduh lupa fotografernya Borobudur itu ya. Itu aja ya berdua itu aja karena mereka yang tahu tempat itu gitu. Dan sekarang di sana menjadi tempat selfie dan lain-lain gitu. Itu fenomena yang ada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau memotret travel, foto-foto travel saat ini gitu, akses mungkin lebih gampang gitu, alat juga lebih canggih gitu, media berbagi lebih banyak, cuma tantangan untuk mendapatkan foto yang berbeda itu yang jauh lebih challenging dibandingkan dengan apa dengan dulu gitu. Oke, ya. Oke, kemudian kalau sekarang kita ngobrolnya apa lebih fokus lagi ke subjek di travel fotografi. Sebenarnya ketika ditanya motret travel itu yang dipotret apa saja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita jadi travel photographer profesional kayak gitu, sebenarnya tuntutannya jauh lebih tinggi. Misalkan kayak kita ngomong yang nerbitin buku travel fotografi ini si Richard Jansen itu dari Lonely Planet. Fotografer yang satu ini motret apa saja bisa. Wildlife, food, entertain, motret-motret acara budaya, motret landscape, motret people kayak gitu. Dia lakukan semuanya gitu kan. Dan pada akhirnya, kalau mau jadi travel photographer berarti harus jago semuanya gitu. Jawaban kalau ditanyakan Richard Jansen, iya, karena zaman waktu itu gitu Richard Jansen bekerja untuk Lonely Planet. Lonely Planet dulu menerbitkan buku panduan perjalanan gitu dan semua traveler pegang gitu. Pada akhirnya yang dibutuhkan traveler itu apa? Semuanya Lonely Planet minta dan Richard Jansen melakukan gitu. Jadi kalau kita lihat subjeknya ada people itu nanti ada bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, membuat foto potret, environmental potret, motret grup itu seperti apa, motret anak-anak seperti apa gitu. Daily life-nya, cara merekamnya bagaimana, kemudian ada membahas foto landscape dan lain-lain. Jadi luas sekali travel fotografi. Nah, kalau ditanya sekarang apakah seperti itu, jawabannya kalau mau seperti Richard Jansen ya nggak apa-apa. Tapi misalkan nggak seperti Richard Jansen juga nggak apa-apa karena sekarang orang apa ketika memotret misalkan spesialisnya cuma food sama drink gitu, ya nggak apa-apa gitu karena kita bisa menyebarkan karya kita sendiri lewat media sosial kita sendiri seperti itu atau assignment buat agen-agen perjalanan dan lain-lain kita bisa membangun hubungan apa ya hubungan dengan mereka dan bisa menjadi hubungan bisnis kayak gitu ya sah-sah aja gitu. Jadi sekarang itu pilihannya banyak. Jadi tidak tidak harus seperti apa yang dilakukan
Richard Jansen gitu. Saya sendiri kalau ditanya apakah saya travel photographer, ya saya travel. Eh, saya traveler, saya sering beberapa kali jalan-jalan kayak gitu. Saya hobi motret juga dan karena saya apa ya besarnya itu di masa-masa dari zaman analog dulu, sehingga apa perjalanan memotret segala macam bentuk apa ya subjek di travel itu ya saya coba semuanya gitu. Meskipun lagi-lagi kalau ditanyakan anak sekarang nggak harus seperti itu teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadi pilihan. Nah malam ini kita akan ngobrolin dari apa dari subjek-subjek yang ada kita ngobrolin mungkin yang masalah nature sama culture saja. Jadi area-areanya mungkin ya di apa di bagian landscape ini, bagian people gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kita nanti akan bahas satu-satu secara sekilas ya sama dengan contoh foto-fotonya gitu. Sama lokasi yang kita kunjungin kita bahas juga lah gitu ya. Nah, nanti kalau untuk lebih dalamnya gitu, subjeknya lebih dalam, cara memotretnya bagaimana, cara ininya menggali kreativitas itunya di mana kita bahas di kelas berikutnya di master kelasnya gitu ya. Oke. Nah, ketika kita tanya nature atau culture gitu ya seperti yang saya sampaikan tadi nggak usah jauh-jauh Indonesia itu semuanya ada culture-nya budayanya luar biasa dahsyat alamnya indah gitu ini apa foto yang menjadi latar belakang ini saya potret tahun berapa ya 2018 kalau nggak salah ya di Lombok. Jadi di Lombok itu, Pulau Lombok itu kan ada Gunung Rinjani di sana ya. Itu lerengnya itu air terjunnya banyak sekali dengan segala macam bentuk. Dari yang besar kayak benang kelambu dan lain-lain kayak gitu sampai yang kecil-kecil nih. Nah, yang kadang yang kecil-kecil ini yang kalau yang kayak benang kelambu yang besar-besar itu sudah banyak fotografer yang motret gitu. Nah, ketika kita ingin mencari yang berbeda, kadang-kadang hal yang dalam tanda petik tidak terlalu terkenal atau belum terlalu dieksplor itu yang menjadi apa pilihan kita ya. Wah ini kayaknya apa air terjun kecil ini malah belum belum pernah dipotret gitu gitu. Itu bisa menjadi pilihan juga waktu itu. Jadi perjalanan ke air terjun yang besar ada sudut-sudut yang apa rasa-rasanya belum pernah dipotret orang kayak gitu. Nah, ini menjadi inceran kita gitu. Kadang seperti itu. Itu apa tantangan yang kita lakukan seperti ini. Karena kalau kita awal-awal motret apa memotret tempat-tempat wisata itu kan kita pengen punya gambarnya. Kita belum berusaha biasanya umumnya belum berusaha untuk membuat foto yang berbeda gitu. Tapi pengen punya dulu. Saya pengen punya foto Borobudur dari Setumbu. Saya pengen punya foto Bromo dari Pananjakan. Saya pengen punya foto Tanah Lot itu pada saat sunset. Saya ya kayak gitu ya, daerah-daerah. Saya pengen foto foto Sikunir gitu. Jadi sama dengan yang dimiliki orang pun nggak apa-apa karena saya merasakan sendiri di situ. Saya motret dengan kamera saya sendiri dan saya menghasilkan gambar dari kamera saya sendiri. Meskipun gambarnya mirip gitu, seragam gitu ya. Nah, baru biasanya tahapan berikutnya kita mencari apa eksklusivitas jepretan gitu ya. Kita mengeksplor sudut-sudut secara lebih apa ya, lebih banyak lagi dan mencari apa elemen apa ya yang belum pernah di capture orang atau sudah di capture orang tapi kita memotret dengan cara yang berbeda, dengan komposisi yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin landscape dulu ya. Landscape kalau kita ngomong di Indonesia, di bawah itu kan subjek landscape, foto-foto landscape. Motret gunung, pegunungan, memotret salju, glacier, memotret gurun, pantai, hutan, apalagi sungai, air terjun, danau, apa natural details, ini percaya nggak percaya di Indonesia semuanya ada. Hmm. Teman-teman kalau mau memotret gurun gitu, dulu ada di Parangtritis gitu ya. Sekarang mungkin Parangtritis karena yaitu tadi itu apa pemerintahnya mungkin tidak siap untuk apa ya mengamankan tempat wisatanya itu akhirnya karena apa nggak tahu itu antara tanah masyarakat atau memang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat akhirnya sekarang gurun pasir di Parangtritis itu banyak menjadi ladang sekarang gitu. Tapi masih ada di Oit
Oitune ya, Oitune di Nusa Tenggara Timur, di Kupang sana. Itu keren juga, keren. Salju juga ada di mana? Di Puncak Jaya di Papua sana gitu. Tapi ada meskipun nggak berbeda dengan yang ada di apa daerah-daerah di Eropa atau di Australia gitu. Tapi semuanya ada gitu. Kayak yang di foto yang menjadi latar belakang ini kan saya potret pagi hari gitu ketika menuju savana apa itu di mana di Pulau Sumba gitu. Saya ngelihat ada pohon-pohon, pohon-pohon kecil ini menarik nih jadi foreground karena ketika motret savana ya kurang lebih kan latar belakangnya semuanya sama kan. Sampai pas lewat gitu, oh ini kan mobil ada pohon-pohon kecil yang menarik jadi foreground. Saya berhenti aja di situ gitu. Ya diabadikan saja. Tapi kalau ada seperti ini di Jawa gitu kan, masih ada pohon seperti ini udah diambil orang untuk bonsai dijual gitu. Karena ini menarik banget buat bonsai gitu. Oke ya. Kemudian tempat kunjungi landscape tadi banyak. Kemudian kalau kita ngomong gunung, ya Indonesia rajanya, apalagi gunung berapi gitu. Indonesia cincin api dunia yang mungkin salah satu negara yang mempunyai gunung api paling banyak Indonesia. Jadi apa objek-objek atau subjek-subjek gunung dan pegunungan itu variasinya di Indonesia banyak, termasuk volcano gitu. Gunung berapi itu puncaknya berbeda-beda. Bahkan kita potret tahun ini dengan 5 tahun mendatang juga berbeda-beda. Kalau kita melihat Merapi gitu, ini contohnya ini Semeru ya, yang di belakang ini Semeru. Saya potret dengan lensa tele gitu ya. Eh, Zaman tahun 2007-an itu meletusnya itu sekitar 15 menit sekali dan explosion ke atas itu dua. Semeru sangat indah gitu. Nah, Merapi itu meleleh gitu kan. Tapi beberapa saat itu yang beberapa tahun yang lalu juga perilaku puncak Merapi berubah. Nah, puncak gunungnya juga berubah gitu. Kalau ini yang ini adalah pemandangan apa di Bromo yang apa namanya ya, sejuta umat ya. Jadi teman-teman pasti punya foto ini pada saat pagi sunrise dari Pananjakan. Kita juga kita mendapatkan foto Gunung Bromo, kemudian ada Gunung Semeru, Gunung Batok. Singnya komposisinya kurang lebih seperti itu dan ini komposisi yang sangat indah. Karena foto ini itu juga dipamerkan dicetak besar dipamerkan di Museum Smithsonian di Washington DC sana gitu. Saya ngelihat itu, masuk di sini. Gitu. Paling yang membedakan nanti kalau motret di situ itu suasana langitnya sama asapnya di sini, ini asapnya di sini. Kadang bulan-bulan tertentu suka ada kayak awan karpet di bawah ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi beda beda aksesorisnya gitu. Tapi sebenarnya kita tidak harus ya tidak kalau sekarang ya jangan diambil itu saja, ya itu memang punya foto saya, tapi ketika ini saya upload atau saya share gitu, ya sekarang sudah nggak membuat orang lagi surprise gitu loh. Karena semua orang sudah melihat Bromo dan Semeru dari sudut ini gitu. Tapi kalau mau memakai cara-cara yang berbeda, misalkan motret Bromo, motret Semeru, apa, mencari foreground, mencari scene yang berbeda seperti ini, ya rasa-rasanya padahal ini di Pananjakan-Pananjakan juga. Rasa-rasanya sampai saat ini saya belum melihat foto eh, Bromo Semeru dengan komposisi seperti ini misal gitu. Ya karena kita mencari sudut dan komposisi yang berbeda itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini foto ini kalau nggak salah satu cetakannya sudah dikoleksi oleh orang Australia, ya orang Indonesia tapi tinggal di Australia gitu. Dulu pernah mencari saya minta cetak yang ini. Atau kalau mau kita pakai lensa tele kayak gitu, kita bisa tetap di tempat yang sama, tapi kita bisa mendapatkan foto-foto dengan komposisi yang berbeda. Ini kan sebenarnya titik pemotretannya sama dengan yang tadi di di Pananjakan juga ya. Tapi dengan lensa tele kita bisa mempunyai variasi jepretan yang lebih banyak gitu. Bisa mengcrop sesuatu yang ada di hadapan kita itu dengan puluhan mungkin ratusan variasi komposisi gitu. Selain Bromo, Semeru, ini gunung mana ini?
Lokon ya kalau nggak salah di Manado ya. Ini Gunung Lokon di Manado. Ada titik menikmatinya juga. Ada Sikunir yang ada di mana? Sikunir yang di Dieng ya. Bukit Sikunir ini saya potret tahun 2008. Sama potret di situ cuman bertiga sama Dodi Sandrati sama Aji Nugroho kalau nggak salah. Nggak ada orang lain lagi, kita bertiga takut gitu. Nah sekarang di titik pemotretan ini teman-teman, mau memotret seperti ini susah gitu karena sekarang kalau di titik pemotretan ini tempat orang camping mungkin semalaman itu bisa 200-300 orang kayak gitu, penuh tenda kayak gitu. Jadi memotret nggak segampang zaman dulu gitu. Ini puncak Merapi gitu kan. Apa detail puncak Merapi dengan lensa tele juga gitu. Ketika aktif seperti itu kan ceritanya berbeda juga foto nature gitu. Oke ya. eh Kemudian juga memotret gunung bukan hanya tentang gunungnya saja. Kehidupan di sana, landscape di sana, lembah-lembahnya pun juga kita eksplor. Misalkan kayak di Danau Toba gitu ya. Di Danau Toba itu ternyata apa lembah-lembah yang di Toba itu ya biasanya kita cuma motret arah danau. Padahal kalau kita berbalik ke arah belakang itu sebenarnya scene-nya juga banyak gitu dan berbeda-beda gitu. Ini di apa di Toba ya memotret ya landscape sama landscape kehidupan di apa di Indonesia dan variasinya banyak banget dan indah-indah gitu. Cuma mungkin kalau kita datang lagi ke tempat ini, jalan ini sudah dicor kali ya atau sudah diaspal gitu ya, pakai dana desa gitu. Jadi kadang apa eh, memotret yang seperti ini secara natural itu ya waktu juga akan membuat pemandangannya menjadi berbeda. Mungkin buat kita jalan tanah lebih bagus untuk dipotret gitu, tapi bagi masyarakat sana aspal atau dicor itu ya akan lebih memudahkan mereka gitu. Ya biasanya makanya kalau kita ada waktu motret, potret aja dulu gitu, karena nanti waktu bertambah, scene juga berubah gitu. Ini di Dieng juga ya, di Dieng Danau Warna dari arah atas ke bawah, kemudian muter-muter di dalam danau itu kan kita kelilingi satu pagi sore kayak gitu, ternyata banyak sudut-sudut yang secara fotografi dan lightingnya juga menarik ya gitu. Termasuk detail-detail kampungnya. Ini masih di area-area pegunungan ya teman-teman ya. Ini di Dieng juga gitu. Dan kampung-kampung seperti ini sebenarnya banyak gitu di Indonesia. Nggak hanya kalau sekarang kan yang dijual itu apa namanya? Itu Kaliangker itu apa namanya? Butuh itu. Nepal Van Java. Padahal nama dusunnya, desanya sendiri keren itu. Butuh Kaliangkrik gitu kan keren gitu. Disebutnya sekarang tulisannya Nepal Van Java gede banget gitu. Padahal di Nepal cari yang kayak butuh itu juga nggak ada gitu. Agak mirip iya tapi berbeda jauh gitu ya. Masalah ini apa julukan aja yang lebih menjual gitu. Ini di Danau Anggi di Manokwari gitu. Wah, nah kalau teman-teman ke sana masih asri gitu ya. Danaunya masih lumayan asri, belum apa ya, belum diganggu dengan banyak villa, dengan banyak apa infrastruktur yang kalau kita jepret itu naturalnya berkurang gitu kan. Danau Anggi ini pakai lensa tele, pemukiman-pemukiman di pinggir Danau Anggi ya masuk Kabupaten Pegunungan Arfak gitu. Lagi-lagi kalau motret landscape jangan hanya berpatokan dengan lensa wide ya teman-teman ya. Kayak air terjun kayak gitu ya. Itu jangan hanya diambil air terjunnya dari atas ke bawah saja. Kadang dengan lensa tele itu kita bisa mengambil detail dan apa detail-detail seperti ini setiap jepretan itu rasanya berbeda gitu kan. Rasanya berbeda. Saya tawarkan beberapa foto ini malah salah satu hotel di Parapat itu meminta yang gambar ini. Apa kami orang orang apa eh, namanya itu sana orang Parapat Bapak. Tapi belum pernah melihat apa hotel ini apa air terjun ini namanya
si pisau-pisau gitu. Sedekat ini, sedetail ini gitu. Dibeli oleh mereka itu. Yang malah justru yang ini bukan si pisau-pisau yang dari atas ke bawah, yang malah justru foto-foto dari deburan air yang di bawah ini justru malah menarik buat mereka gitu. Malah jadiin koleksinya mereka gitu. Ini di Lembah Anai gitu ya, Lembah Anai di Sumatera Barat, air terjun. Ini di mana itu yang di Sukabumi kok Sukabumi Pelabuhan Ratu ke sana itu eh, bukan Citorek ya. Ya yang banyak air terjunnya di situ ya. Nah, kadang apa cara kita membuat komposisi menggunakan berbagai kamera itu juga membuat tantangan tersendiri. Kebetulan pas yang ini saya buat komposisi yang agak berbeda gitu untuk foto panorama gitu. Jadi apa keseimbangan antara pohon seperti ini ya dan air terjun membuat komposisi yang berbeda gitu kan. Ini sendiri juga apa saya sekarang baru membuat proyek panoramik seperti ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit bukunya. Ini air terjun yang tadi benang kelambu yang ada di Lombok yang sudah banyak dipotret orang. Ya. Dan memotret yang seperti ini apa ya teman-teman ya butuh kesabaran, butuh waktu dan butuh ketenangan juga ya. Jadi kalau kita ngomong di Lombok pun air terjunnya banyak. Ini di Bromo, apa namanya, Madakaripura gitu ya. Karakternya juga beda. Air terjun di Pulau Moyo, ini di Nusa Tenggara itu juga berbeda gitu. Di sana lebih hijau atau lebih hijaunya hijau-hijau toska gitu karena apa sedikit berkapur tanahnya berbeda gitu ya. Kalau ada air terjun seperti ini, sebenarnya aman buat teman-teman kita mau ngerendam-ngerendam di air itu pun aman gitu, nggak usah takut ular kayak gitu karena nggak ada ikan di situ kan. Yang seperti ini, termasuk di Oinesu di mana di Oinesu di mana ini eh, Kupang ya dekat Kupang ya. Ini di Pulau Sumba, Tanggedu gitu. Jadi ngo apa exploring air terjun saja banyak banget gitu. Ini yang nggak diduga teman-teman mungkin di namanya Kepulauan Anambas ya. Kepulauan Anambas itu ternyata pulau-pulau kecil di sana itu ada banyak surga-surga tersembunyi. Pulau Anambas itu pecahnya Natuna teman-teman di Kepulauan Riau, provinsinya, letaknya di Selat Karimata ya. Sudah dekat-dekat ke perbatasan Malaysia dan Vietnam sana. Pulau-pulau kecil itu ternyata banyak air terjunnya juga. Saya pikir kalau hanya gunung-gunung vulkanik dan ini 7 tingkat. Ini saya motretnya bukan di titik yang paling bawah gitu. Karena yang titik yang paling bawah itu adalah ke laut. Ini air terjunnya ketika saya apa potret dari laut gitu pakai kamera biasa gitu. Tak cuman pengen memotret dari atas ke bawah aja itu. Karena dari perahu kan nggak bisa pakai tripod gitu ya. Udah akhirnya pakai shoot yang dokumentatif aja sampai habis terjunnya sampai ke laut gitu. Danau Toba, oh, banyak banget nih. Ini kita baru ngobrolin landscape ya. Landscape, kemudian nature ya, sorry landscape, gunung, pegunungan, air terjun, danau gitu. eh Kejelian itu dan kesabaran itu perlu apa ya? Perlu kita latih juga ya teman-teman. Karena misalkan pada saat motret Danau Toba yang foto ini gitu. Pada menunggu matahari terbit, warnanya berbeda kita motret menyertakan langit. Tapi ada suatu momen ketika matahari terbit baru cerah banget, mantul ke arah danau itu bisa seperti warna emas seperti ini. Dan pas ada kapal lewat, ini ada kapal lewat gitu, saya, dapat ini ya pakai lensa. Dan ini seperti ini ya cuman beberapa saat dan kemudian berubah lagi gitu, warna goldnya hilang gitu. Pada saat mendung, kadang-kadang malah kalau mendung motret enggak ya. Kalau saya motret aja. Ini saya potret pada saat mendung gitu. Kalau dibuat color tidak begitu menarik karena ketika ada kabut kayak gitu, warna kan cenderung apa ya, saturasinya turun kayak gitu. Nah, ketika dibuat hitam putih, biasanya masih bisa dramatis gitu. Ini Danau Toba juga. Ini Danau Singkarak di Sumatera Barat, teman.
kemudian sorry bukan Danau Singkarak, Danau Maninjau. Sorry ini Danau Maninjau tadi ya. Yang ini Danau Maninjau di Singkarak. Di dekat Bukit Tinggi sana ya. Kalau ini dekat-dekat Jakarta di situ gunung ya. Situ gunung itu juga lightingnya bagus. Kalau pagi asal kita nggak telat teman-teman. Jadi ketika kita motret danau seperti itu kan waktu penting banget gitu. Karena air danau itu pada saat pagi matahari sebelum terbit atau mau terbit itu biasanya menguapkan itu apa permukaan danaunya ketika tenang itu. Dan uap-uap seperti ini menarik. Jadi kayak kabut-kabut gitu. Dan lightingnya bagus ini. Ini dari titik yang lain memutarin apa setunya itu situ gunung itu ya. Dan masih banyak tempat lain ya, di Jawa kalau kita ngomong Rawapening, ini Rawapening ya. Kemudian ini Kawah Ijen yang di bawah Kawah Ijen. Bali juga banyak gitu. Ini Pulau Satunda ya. Pulau Satunda itu di Sumbawa ya. Ya, ada pulau kecil gitu. Gunung api Purba juga sih waktu itu gunung api tua sudah meletus kemudian eh, ini kena jebakan, air ini kena jebakan, air laut yang kena jebakan mungkin seperti itu, sehingga ada kawah dan di situ penghuninya berbeda ya. Penghuni airnya asinnya pekat sekali, ikan yang bisa hidup di situ cuma ikan kecil-kecil itu. Pulau Satunda, ini Danau Kelimutu dan gini teman-teman, fenomena-fenomena alam di Indonesia itu jadi ketika motret dinamikanya alam Indonesia itu termasuk yang alamnya dinamis gitu. Jadi ketika ngomong kenapa orang-orang sedang motret street atau motret streetnya di kota karena kehidupannya dinamis. Kita potret sekarang Jakarta dengan tahun depan berbeda, dengan 3 tahun lagi berbeda. Iya benar gitu, perubahannya cepat. Tapi sebenarnya alam Indonesia itu juga termasuk alam yang potensi berubah dengan cepatnya itu apa lebih dibandingkan negara-negara lain ya teman-teman. Misalkan ketika apa motret pantai ini di Nias ya. Ketika setelah gempa ini setelah gempa Nias itu setelah Aceh gempa Nias itu kan pesisir Nias itu kena proses pengangkatan. Jadi buminya itu naik. Apa buminya naik gitu ya. Sehingga garis pantainya itu bergeser ke tengah itu sampai 1 kilometer sekitar 1 kilometer. Sehingga apa dasar laut yang tadinya dasar laut itu kemudian terangkat gitu menjadi pantai baru gitu. Ini pantai baru di sana. Tadinya dasar laut ini. Cuma ya itu tadi kadang-kadang ketika pemerintah lambat turun tangannya, ya batu-batu ini udah diambilin orang untuk bikin bangunan gitu. Padahal ini kan indah banget gitu. Ini di Nias ya. Ini masih di Nias. Kalau ini apa apa Lampung ya Kelumbayan. Saya mau motret tahun 2013 ini. Sebelum tempat ini menjadi terkenal. Saya masih camping waktu itu di sana sama teman-teman bea cukai dari Lampung gitu, pasang tenda kayak gitu. Dan sekarang kalau motret ini enak teman-teman sudah ada villa di sampingnya kayak gitu, parkiran gampang kayak gitu. Ini yang kedatangan kedua saya, ketiga atau kedua ketiga gitu. Ini sudah berbeda dan saya memotretnya karena sudah banyak orang motret, kemudian saya motret detail-detailnya aja gitu. Ini perjalanan saya waktu ekspedisi ke sana dengan teman-teman Bea Cukai. Jadi masih mencari ini kelumbayannya tadi ya teman-teman. Memakai mobil four wheel drive itu. Sunrise, sunset bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak fotografer. Ya, sunrise, sunset itu daya tarik sendiri karena menawarkan apa scene yang penuh warna dan apa orang umum pun seneng dengan namanya sunrise, sunset itu. Kadang apa ketika kita motret landscape itu namanya sunrise, sunset itu menjadi hal yang kadang perlu apa banyak diburu orang gitu. Tapi ketika memburu seperti itu pun juga pada akhirnya juga gimana sih caranya kita membuat foto kita berbeda atau yang orang lain belum explore kayak gitu. Ini saya motret di Pantai Cibobos ya di Sawarna, Embayah, deket Bayah di mana di deket-deket Sawarna sana. Tapi saya pakai lensa tele. Karena kalau pakai lensa wide itu mataharinya kecil,
Dan biasa kalau pakai lensa wide sudah banyak apa sudah banyak orang yang punya gitu. Jadi lensa tele itu apa kalau pas saat motret landscape saya tuh selalu bawa gitu. Orang-orang bilang jarang yang bawa, tapi saya biasanya selalu bawa karena dengan lensa tele itu biasanya saya akan mendapatkan detail-detail landscape yang lebih banyak dan membuat komposisi-komposisi yang apa lebih dari yang kita dapatkan kalau kita hanya menggunakan lensa wide gitu. Nah, termasuk kampung saya di Gunung Kidul itu apa surganya pantai-pantai karang juga, meskipun sekarang juga mengalami eksploitasi yang mirip-mirip seperti Jimbaran di Bali gitu. Tebing-tebing sekarang sudah jadi villa semua. Ini saya potret ketika masih sepi zaman dulu ya. Dekat-dekat Baron dulu masih seperti saat ini dan sekarang mungkin sudah villa semua gitu. Ini di kampung saya di Gunung Kidul sana ya teman-teman. Watu Lumbung, kemudian Pantai Kelayar ketika masih sepi. Jadi ketika mengeksplor satu tempat baru seperti itu teman-teman jangan menunggu besok-besok lagi ke situ lagi. Kalau bisa sih ya dari kedatangan yang pertama itu sedapat mungkin kita eksplor di situ gitu. Karena sekarang kalau misalkan teman-teman ke Kelayar mau motret seperti ini, aku yakin nggak akan bisa. Karena sekarang nggak pernah sepi Pantai Kelayar itu. Jadi ini waktu datang yang pertama kali saya naik, ya udah saya abadikan aja. Momen sepinya Kelayar ini saya abadikan dan ini nggak berulang gitu kan. Jadi kalau apa koleksi-koleksi seperti ini ya akan menjadi everlasting kita punya karena tempatnya sudah berubah gitu. Yang seperti ini pun mungkin masih bisa orang memotret ya, tetapi untuk mendapatkan di layar juga ini masih di layar yang kondisi sesepi ini sekarang agak susah gitu. Karena sudah banyak 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 banget pengunjung gitu, agak repot. Apalagi daerah yang titik ini. Ini pengunjung sekarang bahkan fotografer pun dilarang memotret dari titik ini karena memang berbahaya gitu. Dari titik yang ini dan saya beruntung bisa memotret titik ini waktu zaman layar belum terkenal gitu kan. Jadi apa pada saat sunset gitu ya masih bisa mendapatkan foto ini dan pada akhirnya fotografer yang mempunyai foto layar dari titik ini hanya beberapa saja gitu. Ini di Jawa Timur, Papuma gitu ya. Sama saya memotret dari titik ini habis itu beberapa menit kemudian ternyata pasang naik dan saya ke pinggir itu udah sedadak gitu setengah berenang gitu kan. Kamera saya angkat gitu. Ini kejadiannya zaman tahun 2007 2008 ketika kita belum punya aplikasi. Jadi nanya ini pasang naik atau pasang surut kayak itu apa airnya baru mau naik atau mau turun gitu kita belum tahu gitu. Ini yang zaman dulu benar-benar seringkali kejadiannya konyol dan bertaruh nyawa ya teman-teman. Tapi kalau sekarang kan nggak lagi. Sekarang kita sudah ada aplikasi. Matahari mau terbit di mana, terbenam di mana, airnya pasang ini mau naik atau turun gitu. Terus titik paling rendah kapan, titik paling tinggi jam berapa kita tahu semuanya sekarang gitu. Jadi dari sisi apa peralatan informasi kayak gitu kita sekarang mendapatkan informasi yang banyak sih gitu. Cuma tantangannya yaitu tadi membuat foto yang berbeda sekarang yang lebih susah. Ini di Bali di mana dekat Tanah Lot banyak yang nggak tahu gitu. Tanah Lot itu ke sana lagi ada sungai dan ada apa tempat pantai yang seperti ini dan air terjun ini juga adanya juga hanya di musim hujan ya. Karena sebenarnya ini air terjun itu kan aliran dari sawah gitu. Jadi kalau pas kemarau nggak ada air itu gitu. Oke ya. Jadi ketika ngeksplor, habiskan waktu di situ semaksimal mungkin teman-teman. Seperti ketika saya memotret di pantai namanya pantai bukan Batu Malandong, ini pantai apa ya? Saya memotret di Sumba ini ketika ada arc sini ya. Ini hari berapa saya potret pada saat sunset di situ 3 hari atau 4 hari kemudian, 5 hari kemudian ada gempa di situ dan runtuh. Jadi sekarang ark ini itu sudah nggak ada lagi gitu. Padahal dulu menjadi ikon pantai itu ya di pantai di Sumba Barat Daya gitu. Pantai Walakiri juga apa eksploitasi
pengunjung itu kadang menjadikan alam menjadi kasihan juga. Jadi sekarang kalau kita ke sini teman-teman pohon-pohon sudah nggak seperti ini lagi. Itu banyak yang patah dan lain-lain. Karena orang yang datang ke sana ternyata tidak cukup hanya melihat saja atau memotret saja, tapi pengen selfie dengan cara yang berbeda. Akhirnya banyak yang naik itu banyak yang patah juga ini. Dan sekarang kalau nggak weekdays di tempat ini ya ramai sekali. Motret suasana sepi gini agak susah. Raja Ampat dan lain-lain gitu. Ada lagi, apalagi Mas, ini kan kita kalau memotret memotret landscape tadi ya, variasinya banyak gitu. Padahal itu belum cukup teman-teman ya. Jadi kalau kita mau memotret nature, memotret landscape kayak gitu, yang namanya detail ya, itu juga bagian dari eh, nature juga gitu. Nah, kadang orang suka lupa seperti itu. Jadi ketika ada bunga apa di mana yang kecil kok bagus ya gitu, ya sudah ambil saja gitu. Karena ini akan menjadi apa? Kalau kita mau menceritakan sesuatu, teman-teman membuat tulisan, cerita perjalanan atau menceritakan lebih dalam, lebih detail kan biasanya dengan foto-foto close up ya. Dengan foto-foto yang pendekatannya close up gitu. Kalau mau menceritakan lebih dalam gitu. Seperti itu ya. Cuma hutan saja ya, hutan ya gitu ternyata pohon-pohon, batang-batang pohon pun ketika kita potret detailnya itu juga menjadi cerita yang berbeda lagi. Ini di Ranca Upas, ini di Bromo ya, Bromo Pananjakan gitu. Ada satu momen yang bisa kita dapatkan, bahkan bunga-bunga yang kering, kemudian batang-batang bunga pun bisa menjadi cerita yang berbeda, cerita yang lebih detail tentang Savana Bromo. Ini di Savana Bromo gitu. Oke, ini baru faunanya. Baru floranya. Kalau faunanya gimana? Ya fauna di Indonesia rajanya ini ya teman-teman ya. Meskipun habitatnya semakin terancam terus terang. Nah, kalau saya boleh sarankan sih, kita sebagai fotografer atau pehobi foto teman-teman, meskipun kita traveling, kita berbagi tempat kayak gitu, kita juga memikirkan bagaimana caranya agar tempat itu kita bisa lihat, kita bisa nikmati, tapi kita nggak mengganggunya gitu. Sedapat mungkin kita tidak mengganggunya. Ini yang menjadi apa ya, yang menjadi PR PR kita semua sekarang teman-teman. Ini Bekantan kalau ini berbeda dengan yang tadi. Ini saya ambil di hutan Kota Tarakan. Jadi Kota Tarakan itu di dekat pelabuhan dia membuat hutan kota karena pulaunya kecil. Nah, hutan kota itu pada akhirnya Bekantan itu banyak mereka hidupnya di situ karena sudah nggak ada hutan lagi gitu. Ini sebenarnya foto ini meskipun secara fotografi yang menarik, tapi sebenarnya secara ceritanya ada cerita yang memilukan juga gitu kan. Ya. Tapi untungnya pemerintah sananya bagus membuat area area hutan lindungnya di tengah kota agar hewan-hewan asli sana itu masih bisa hidup gitu. Burung-burung seperti itu, ya ini kayak pecinta pecinta burung yang suka birding gitu. Misalkan ngomong kingfisher aja itu ternyata ininya banyak banget, ragamnya banyak banget gitu. Dulu kalau kita ngobrol dekat Jakarta itu teman-teman ada namanya Pulau Rambut. Ya, Pulau Rambut itu kalau kita dari Tanjung Pasir di bandara situ itu paling sekitar 45 menit nggak nyampe sejam kita udah nyampe sana tuh. Itu ribuan burung setiap hari ada di sana. Bahkan ketika musim migrasi burung itu tambah banyak lagi karena sebagai tempat istirahat burung-burung dari belahan bumi selatan mau ke utara kayak gitu kan mereka migrasi dan di situ sebagai posnya. Cuma ya itu tadi teman-teman habitatnya sekarang rusak sih ya. Enggak, sebenarnya Pulau Rambutnya sendiri nggak rusak ya. Relatif nggak rusak. Tapi lingkungan sekitar Jakarta itu yang rusak. Seperti pembangunan PIK itu yang sedemikian dahsyat yang pada akhirnya banyak kehidupan di garis pantainya itu kan berubah. Ternyata itu berpengaruh ke Pulau Rambut. Jadi saya terakhir ke Pulau Rambut itu di sana burungnya sedikit banget. Padahal dulu sepanjang mata memandang kita dari gardu pandang itu semuanya di situ burung bangau itu paling banyak.
elang ada berapa biji. Jadi sangkar-sangkar apa sarang burung elang itu banyak banget. Kita dari gardu pandang pakai lensa tele sudah dapat banyak banget. Kemarin ke sana nggak ada. Jadi ternyata karena habitat eh, pinggir laut Jakarta itu berubah, hutan bakonya sudah pada hilang sehingga makanan berkurang di situ. Burung-burung di Pulau Rambut sudah nggak ada lagi sekarang. Saya kemarin ke sana tinggal burung elang sama burung bango berapa biji gitu sama burung-burung kecil itu pun susah nyarinya gitu. Mereka pada pindah gitu. Ini yang tadi saya maksudkan apa kita sebagai penggemar fotografi juga harus ikut memikirkan gimana caranya agar kita bisa menikmatinya, kita bisa share, tapi kita tidak mengganggu mereka gitu. Atau apa yang kita lakukan tidak akan mengganggu mereka pada akhirnya nanti gitu. Kalau mau memotret orangutan di habitatnya ya, atau di alam lepas ya, mungkin salah satu yang terbaik adalah Tanjung Puting teman-teman ya. Tanjung Puting itu bagus banget karena di sana ada beberapa camp. Kita nggak perlu lensa tele-tele banget. Ini saya pakai 100-400 ya, 100-400 iya 100-400 ini. Jadi ketika saat feeding time gitu, rombongan mereka mendekat. Jadi kita bisa memotret dengan close up di alam lepas itu apa lumayan bagus ya. Dan di Tanjung Puteng ada berapa camp itu? Eh, sorry, sekitar 4 atau 5 camp gitu. Ada sih tempat alternatif ya di selain di kebun binatang ya teman-teman. Misalkan kayak di Bukit Lawang di Medan itu di arah Medan Binjai ke sana itu. Oke itu juga di alam liar, cuma tidak sebanyak di Tanjung Puting spotnya. Jadi kalau di Bukit Lawang itu feeding time ya di situ-situ aja gitu di satu titik saja gitu. Dan tidak sebanyak yang di Tanjung Puting gitu. Di Kalimantan Timur juga ada konservasi, BOS itu ya. Cuma BOS itu kan milik swasta. Di sana lebih protektif terhadap orangutannya, jadi pengunjung kita tidak boleh sembarangan mendekat gitu ya. Karena apa orangutan itu kan apa secara gen itu kan dekat ke manusia. Jadi penyakit-penyakitnya mereka itu juga mirip dengan kita gitu. Jadi kalau kita datang bawa virus gitu, kita sudah imunisasi, ya mereka bisa kena virus gitu. Zaman COVID mungkin kalau kita deket-deket ke sana kalau nggak diproteksi mereka juga kena virus COVID juga gitu kan. Berpengaruh banget gitu. Oke, masih banyak lagi tempat untuk me, apa ya mengeksplor fauna di Indonesia ya. Kayak di Sulawesi ada apa hiu paus, apalagi yang suka apa diving ya gitu. Waduh, itu motret fauna laut luar biasa lagi tuh teman-teman ya. Oke ya. Jam berapa sekarang? Ini saya cek dulu sebelum kita masuk ke culture ya teman-teman. Saya cek di kolom chat dulu, kolom Q&A sudah ada. Saya stop share dulu ya sebelum ke ngobrolin culture. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nabilah Firdausi Wibowo. Bagaimana tips memulai jadi travel photographer pemula dan apakah travel photographer itu ada sponsornya? eh Sebagai pemula dulu ya, mungkin jawaban umumnya sebenarnya mulainya itu dari kalau kalau saya boleh lihat apa boleh share kayak gitu, terutama share dari saya sendiri itu saya sebenarnya traveling itu dulu suka ya, hobinya suka traveling dan hobi fotografi gitu. Jadi dari dua hobi itu waktu itu yang pada akhirnya bisa berjalan bersama gitu, ketemu gitu loh, ketemu gitu. Dan apa? Caranya sih waktu itu Bu, saya tidak sadar memulai apa istilahnya saya akan jadi travel photographer nggak ada declare seperti itu event kepada diri saya sendiri gitu loh. Hanya waktu itu saya memang hobi foto gitu loh, hobi foto. Kalau saya jalan-jalan ke satu tempat gitu yang mungkin saya nggak kembali ke sana lagi, apa yang bisa saya dapatkan? Kebetulan saya hobi motret ya saya motret gitu loh. Eh, dan pada waktu itu apa majalah cetak masih banyak, kemudian apa
istilahnya permintaan foto-foto itu di apa ya di industri gitu itu masih banyak gitu. Jadi nyari buat kalender, nyari buat apa seperti itu zaman ya sampai 7 tahun yang lalu gitu masih apa ongkos untuk motret itu bisa dari situ Mbak ya. Bisa dari kita motret tempat-tempat itu kemudian bisa kita jadikan duit dalam tanda petik dengan cara seperti itu. Kalau orang-orang zaman saya memang kebanyakan nulis buat majalah, kemudian menjual foto stok di apa untuk korporasi gitu, untuk iklan, untuk kalender kayak gitu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Atau kalau yang fotonya istimewa banget bisa kita apa tawarkan ke galeri-galeri gitu untuk dikoleksi orang gitu. Tapi kemudian kan bergeser ya, apa industri pariwisata itu kan bergeser. Sekarang foto-foto travel masih sekarang setiap orang memotret, tapi sekarang kan medianya berubah. Orang bikin kalender sekarang jarang banget. Artinya kalau sekarang saya jadi travel photographer kemudian jual foto untuk kalender, rasanya sekarang sudah nggak seperti dulu lagi ya. Sekarang kita cara memonetize-nya berbeda gitu ya. eh, Apa dunianya berbeda. Misalkan ada endorsement gitu, ada kerjasama dengan kedutaan besar dan lain-lain gitu. Kalau menurut hemat saya sih nanti akan ada waktunya itu muncul kembali. Jadi kalau boleh satu kata kunci, ya sudah kalau kita senang jalan-jalan dan senang motret, lakukan saja, cintai itu, lakukan dengan apa ya, dengan gembira, dengan happy. Sampai suatu saat itu apa yang kita lakukan dengan gembira, dengan happy itu akan memberikan value added atau manfaat kepada kita gitu dalam bentuk cara waktu yang berbeda-beda gitu. Misalkan kayak ada teman saya Farhanur Rahman itu FNR gitu, kan dia junior saya itu di stan dulu ya gitu. Saya sudah jalan-jalan kayak gitu, dia masih belajar jalan-jalan dan hanya beberapa tahun kemudian dia dari blognya apa dari blognya dia itu ternyata bagus gitu. Ya udah setelah itu dia jalan-jalan ke seluruh dunia gratis terus itu. 2 minggu di Peru diundang pemerintah pemerintah Peru gitu jalan-jalan di sana. Jadi apa ya akan jadi duit tapi dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kalau saya sih itu bukan tujuan. Meskipun apa dalam perjalanan saya itu ternyata saya mendapatkan manfaat dari itu gitu. Tapi kalau teman-teman mau profesional kayaknya lebih baik juga gitu. Itu lebih bagus itu antara muda. Jadi mulainya dengan rasa senang saja. Kalau teknik memotretnya sih nanti di masterclass itu banyak saya akan sharing cara-cara memotretnya. Meskipun sekarang kan gadget alat kita sudah lebih canggih daripada zaman dulu gitu. Rama Teguh, caranya bisa mendapatkan foto yang orisinal yang belum dipikirkan sebelumnya. Ya, caranya adalah dengan apa mencari tahu ya, Mas Rama ya. Jadi banyak cara sih sebenarnya. Tapi saya sendiri itu kan apa sampai sekarang itu masih melakukan mengkoleksi foto-foto yang bagus, yang indah menurut saya. Siapapun yang motret, dari manapun sumbernya gitu kan. Bagus, bagus saya koleksi gitu. Sehingga dari situ tahu, oh ini foto-foto yang seperti ini, yang pasaran, yang ini yang berbeda. Kalau kita, itu kita bisa kumpulkan. Nah kemudian kalau caranya, kemudian ketika kita memotret seperti apa, ya kita belajar dari fotografer-fotografer terdahulu atau fotografer terkenal yang sudah apa atau sudah terbukti foto-fotonya itu menjadi foto-foto yang ikonik gitu. Bagaimana cara dia mendapatkan, bagaimana proses kreatifnya itu mungkin nanti kita bisa tiru gitu. Di masterclass nanti mungkin akan saya bahas beberapa ya gitu. Kenapa sih Steve McCurry itu kok fotonya ikonik banget gitu? Cari buku-bukunya Steve McCurry gitu. Gimana sih cara dia mendapatkan gambar, bagaimana cara dia mendapatkan informasi, kurang lebih seperti itu banyak banget. Termasuk si Richard Jansen itu gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi jalan masih banyak ya, Mas Rama gitu. Termasuk ikut lomba foto. Saya dulu sering banget ikut lomba foto. Sampai tahun 2012-an itu saya ikut lomba foto. Nah, dengan cara lomba foto itu sering tahu, oh ini foto seperti ini udah pasaran. Bagus, tapi pasaran gitu.
Kalau buat lomba kayaknya susah menang. Nah, baru apa kita cari-cari apa sudut yang belum pernah dipotret orang gitu. Memang if kadang semangat kita untuk mengeksplor destinasi yang kita datangi itu harus lebih tinggi lagi. Dan kita benar-benar juga harus lebih jeli lagi ngeksplornya gitu. Termasuk waktu saya menang di Garuda International Photo Contest tahun 2009. Fotonya Borobudur gitu. Tapi bukan Borobudur sunset dari Borobudur atau sunrise dari Borobudur, bukan dari Setumbu juga. Saya ngitarin Borobudur cari cari satu sudut yang baru gitu. Kan cuman namanya lomba foto kan pas pada saat itu kan effort juga gitu. Ngiterin Borobudur aja. Jalan di pematang sawah kayak gitu mendapatkan sudut, wah ada sudut yang bagus gitu. Dan titik pemotretan saya itu sekarang sudah menjadi kafe tengah sawah gitu. Fotonya ya apa karena dulu setelah saya mendapatkan spot itu tempat memotretnya menjadi cukup populer selain Setumbu gitu. Orang motret dari arah situ. Jadi latar belakangnya Borobudur, di depannya ada jalan orang lalu lalang kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot buat penjelasannya. Oke, Pak Gatot, ini mungkin satu pertanyaan lagi di sesi selanjutnya. Nanti setelah itu dilanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Mas Made gitu. Dia nanya Oh, bagaimana cara mengatasi hambatan gitu ya, tekanan waktu mengambil gambar di keramaian, baik tekanan waktu ataupun keramaian di lokasi foto gitu. Gimana sih oh, caranya? nah, ini beli made ya dari Bali ya. Biasanya kalau yang seperti ini memang terjadi ya, apalagi ketika kita memotret saat crowded, keramaian kayak gitu. Dan ini banyak banget. Kan kadang suka orang ngajak, kalau di Jawa itu biasanya kan kita ke pasar, pasar tradisional gitu. Dulu banyak teman-teman kok, Pak saya bingung ya yang dipotret apa gitu. Ketika kita share foto-foto yang kita jepret, kok sampean dapat aja sih gitu. Kok Anda dapat aja itu kan gitu. Sebenarnya itu motivasi dari kita ingin mendapatkan gambar seperti apa ya beli made gitu. Jadi dengan mengenali environment atau kalau di Bali ada acara-acara budaya kita mengenali adat istiadat setempat, randonnya kayak gitu ya. Kemudian kita mengenal lokasi kayak gitu akan menjadikan hal yang tadinya hanya kita pikir itu oh acaranya rame orang ruwet kayak gitu, itu bisa menjadi kita apa ya? Kita apa ya? Kita pilah-pilah sehingga kita dapatkan titik-titik atau apa subjek-subjek pemotretan yang berbeda-beda ya. Jadi misalkan gini, sederhananya kalau saya ke pasar, kalau saya membayangkan pasar itu rame, penuh sesak, uyel-uyelan bahasa Jawanya gitu berdesak-desakan, ya mungkin ketika kita memotret dengan perasaan seperti itu, mindset seperti itu, hasilnya pasar yang rame orang berdesak-desakan. Tapi kalau saya mulai menguraikan pasar itu. Oh, pasar ini tuh di depan ada yang jual bebek, di belakang itu ada yang jual ayam, di sana ada yang jual tanaman. Kan kita sudah memisahkan. Oh, ternyata pasar yang ramai itu ada titik-titik yang berbeda-beda. Saya mau motret apa? Oh, bebek ke arah sana. Oh, kalau bebek itu biasanya apa kegiatannya di situ apa saja? Oh, mungkin pada saat jual beli. Oh, pada saat milihin bebek dengan itu kita sudah memikirkan banyak scene, banyak cerita di situ dan kita akan dapat banyak gitu ketika di situ gitu. Itu kalau kita ngomong pasar secara sederhana. Kalau kayak misalkan contoh kalau yang rame di Bali itu apa ya? Makare-kare ya, perang pandan yang ada di Tenganan kayak gitu. Kalau kita datang motret di situ pada saat perang pandannya saja, selesai sudah ya. Foto kita adalah foto orang perang pandan gitu dengan yang motret banyak sekali, ramai sekali, dan foto kita nggak ada berbeda, nggak ada menariknya gitu. Tapi kalau kemudian kita tahu Mekare-kare, oh itu ternyata rangkaian acaranya panjang. Sehari sebelumnya ada apa? Nanti sorenya itu ada ayunan dan lain-lain. Oh mereka berdandannya di mana? Persiapannya seperti apa? Loh, tiba-tiba yang tadinya dari rame itu ternyata jadi, oh kita motret persiapannya, kita motret orang yang berdandan. Di mana dandannya? Cari di situ. Biasanya rumah mana yang orangnya berdandan? Kok itu ada pesta masaknya di rumah siapa? Tanya gitu kita motret pas masaknya. Jadi sebenarnya apa kalau kita mau sih banyak gitu ya yang bisa kita breakdown gitu. Oke, mungkin awal teasernya gitu itu. Nanti kalau apa detail-detailnya nanti sambil contoh-contohnya di kelas master class aja deh. Nanti kita pelan-pelan bedah fotonya, by foto sama teknik pemotretannya mungkin. Oke, saya lanjutkan ke
culture ya teman-teman ya, karena sudah tinggal setengah jam ternyata ngomong nggak terasa. Sekarang kita ngomong ke culture dulu. Saya share screen satu. Nah, ketika ngomong acara budaya ya apa? Ini lebih luas lagi ternyata. Kalau landscape itu apa nature itu ya tentang tempat hidup kita gitu ya, gunung, pantai gitu, air terjun, hewan-hewan. Nah, ketika kita ngomong budaya, culture kayak gitu ya kita ngomong tentang manusia gitu. Karena budaya adalah satu cara hidup yang berkembang yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Itu akan membentuk budaya gitu. Kebiasaan kemudian membentuk budaya kayak gitu. Oke, ya. Nah, dari dari hal ini saja ketika kita menguraikan makna budaya tadi teman-teman kan, cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh orang atau sekelompok orang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, berarti kita kalau ngomong sekelompok orang, berarti kan masyarakat. Mungkin bisa apa suku, daerah kayak gitu. Nah, Indonesia daerahnya banyak, sukunya banyak, pulaunya banyak, bahasanya banyak. Berarti kalau kita ngomong budaya Indonesia, ya sudah kaya sekali gitu ya. Sudah luar biasa gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Setiap daerah mempunyai eh, cara hidup, cara berkehidupan sosial, cara beribadah, cara ngobrol ya yang berbeda-beda. Misalkan kalau ini di Keraton Jogja ya, Sekatenan ya teman-teman ya, di Tepas itu ya, samping itu ketika persiapan ya teman-teman jangan hanya motret pas paradenya saja, ini pas persiapan kita sudah ada di situ gitu. Enak gitu kita bisa potret. Oh, kita jadi tahu juga di situ. Oh, kok seragamnya berbeda-beda. Oh, ternyata ada Laskar Bugisan, ada Laskar apa Mergangsang, ada Gondoku, Wirogunan, banyak Wiroguno dan lain-lain itu banyak banget ternyata itu apa eh, eh, seragam tentara yang ada di Keraton Jogja. Dan itu ketika kita datang bukan hanya memotret saja, tapi kita juga mencari tahu kayak gitu, kita jadi enak karena yang tadinya kita hanya lihat itu sebagai pasukan keraton, itu nanti kita jadi tahu lebih dalam tentang oh pasukan keraton yang Lombok Abang ini apa sih, asalnya dari mana sih, mananya apa sih. Nah, baru nanti kita bisa memotret sampai detail-detailnya dan kita bisa mengartikan gitu. Misalkan kayak ini di Aceh gitu ya, tentang pengolahan kopi Aceh. Itu Aceh kan terkenal sama kopinya gitu ya. Saya sekarang biasanya karena saya sudah lama banget nggak ikut lomba foto gitu, saya kalau ke satu daerah itu saya lebih seneng ketika ada sesuatu di situ bukan sekedar mencari gambar bagus yang bisa buat lomba foto, tapi biasanya saya sudah belajar kayak jadi wartawan foto itu. Jadi bagaimana saya bisa membuat foto-foto berseri atau foto-foto yang banyak yang nanti bisa saya jadikan cerita gitu. Jadi bukan sekedar gambar bagus ansih, tapi juga jepretan satu, jepretan dua, jepretan tiga seperti itu kayak semacam apa ya, mengumpulkan gambar-gambar yang ada rangkaiannya dan nanti bisa bisa kita ceritakan. Nah, dengan cara kedua ini teman-teman yang saya lakukan sekarang itu kalau pergi traveling ke suatu tempat itu foto yang saya hasilkan tuh jauh lebih banyak daripada 10-15 tahun yang lalu ketika saya masih seneng lomba foto gitu. Jadi kalau saya traveling kayak gitu tuh hanya mengumpulkan foto-foto bagus saja yang kalau lomba foto itu bisa menang gitu kan. Itu aja dulu karena dulu hobinya lomba foto gitu. Nah, ternyata dengan cara seperti itu, cara lama itu foto saya sedikit gitu kan. Atau ketika disuruh bercerita itu dengan foto, ya fotonya lengkap, fotonya nggak lengkap gitu. Nah, dengan cara seperti wartawan foto itu ternyata, oh bisa ya, gitu. Fotonya banyak. Jadi ini dari pengolahan kopi saja itu kan, sampai tadi pas me, apa ya, merosting, membakar kopinya dengan drum yang diputar, kemudian ini saat mengaduk kopinya gitu. Ini saat ini apa yang punya perusahaan ini itu termasuk dia menghidangkan kopi gitu ya. Itu bisa dan ini fotonya rangkaiannya banyak. Di latar belakangnya itu juga ada artinya itu kayu-kayu bakar yang digunakan untuk
membakar kopi atau untuk ngerosting kopinya itu. Jadi apa? Semuanya ada artinya yang pas kita potret itu. Jadi bukan sekedar asal jepret saja gitu. Dan juga apa acara-acara budaya misalkan kayak di Nias. Di Nias itu kan tradisi tari perang sama lompat batu kan masih apa masih ada di sana. Cuma ya ada beberapa desa aja sih. Kalau dulu waktu saya tahun 2010 ya ke sana itu gambaran Nias Bangket saya seminggu keliling Nias itu tari perang ya yang terkenal hanya ada di desa Bawo Mataluo ini. Kalau desa-desa lain sebenarnya ada, tapi mereka tidak jual atau mereka nggak bisa friendly dengan wisatawan gitu. Hanya salah satu kampung ini saja yang friendly terhadap wisatawan. Akhirnya yang mendapatkan duit dari wisatawan kebanyakan ya kampung ini saja dan kemudian hidupnya lebih makmur gitu. Ya desa-desa lain ngiri. Kalau nggak salah sekarang sudah mulai berkembang kampung-kampung lain itu me, apa, ikut menjual atau melestarikan tari perang seperti ini. Karena setiap kampung juga bisa jadi berbeda gitu. Tari perang sama lompat apa lompat batu. Ini sebenarnya waktu saya itu ke Nias waktu itu putaran final lomba foto gambaran Nias Bangkit gitu. Saya kebetulan alhamdulillahnya ikut masuk putaran final dan pas sampai sana itu saya tuh merasa seperti nggak lomba foto. Udah, ini saya bisa ke Nias gratis itu saya sudah menang gitu. Jadi saya pas di sana itu bodo amat dengan lagi-lagi dengan foto lomba gitu. Jadi saya mau memotret sebanyak mungkin saya cuman gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat juga waktu itu best potret ya kalau nggak salah ya. Tapi foto-foto di Nias selama seminggu saya lumayan banyak dan seperti lompat batu ini saya motret banyak banget gitu. Motret banyak banget dan berapa tahun ya mungkin sampai tahun 2017-an itu foto-foto lompat batu seperti ini masih ada aja yang beli untuk kalender gitu. Ada yang bayar 1 juta, bayar 2 juta, 3 juta, ada yang mau dibeli putus ban ini sampai 5 juta juga ada yang beli gitu. Termasuk lumayan lompat batu Nias. Jadi apa foto itu ya seperti itu ya. Bisa kadang kalau kita foto-foto yang apa ya yang gampang dijual ya akan terjual terus gitu. Pacu Jawi yang ada di tanah datar dan ini salah satu budaya yang pada akhirnya yang memasyarakatkan adalah fotografer gitu. Pertama kali yang mengangkat foto ini itu adalah Muhammad Fadli. Sekarang freelance fotografer, wartawan itu sering motret majalah Monokel gitu kan. Dan setelah itu banyak fotografer yang ke sana karena secara fotografi event budaya Pacu Jawi ini atau lomba pacu sapi ini bagus banget secara fotografi. Keindahannya itu bagus banget. Jadi fotografer banyak yang ke sana. Akhirnya gara-gara fotografer ke sana itu yang tadinya cuma setelah panen itu sekarang sudah setiap minggu, 2 minggu sekali itu selalu ada gitu kan. Dan sekarang wisatawan banyak ke sana, bukan hanya fotografer saja. Kalau dulu kan aslinya masyarakat lokal ini, Sumatera Barat ya. Kemudian Tabui Pariaman. Ini juga menarik banget Tabui ini dan kalau kita mau ikutin dari H H-4 kayak gitu menarik lagi itu proses pembuatan tabuinya, ritual-ritualnya kayak gitu. Ini baru ngomongin apa ya? Sumatera aja setiap kota punya ya, teman-teman ya. Acara-acara budaya seperti ini. Yang terakhir saya nge-explore itu tahun lalu ini di Selat Panjang Riau ya teman-teman, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya mengakses sana dari arah Batam. Dan begitu saya ke sana, karena saya punya teman sahabat yang asli orang sana, sekarang tinggal di Jakarta gitu. Dia cerita, wah kalau mau apa motret perayaan Imlek paling dahsyat kampung gua, dia bilang gitu kan. Mana seperti itu. Jadi saya ikut bener. Ternyata bener. Dahsyat sekali. Jadi masyarakat Selat Panjang itu merayakan Imleknya itu keren gitu. Hari ketiga sampai hari kelima itu setiap sore jam 3 sore sampai jam 6 sore itu setiap hari perang air di seluruh kota. Jadi rutenya ada di seluruh kota itu semua perang air di situ. Yang lewat itu juga bawa air, yang di pinggir juga bawa air. Perang air terus itu 3 hari berturut-turut setiap sore gitu. Dan begitu saya sampai sana, saya udah bilang ini lebih seru, lebih besar daripada festival air Songkran yang di Thailand gitu. Tapi apa selesai selesai di situ? Enggak gitu. Pada hari
keenam gitu ya, hari keenam itu ulang tahun bodhisatwanya sana, dewanya sana itu ada tatung juga. Jadi setiap kelenteng ada 20 kelenteng di Selat Panjang itu mereka mengeluarkan tatung satu-satu, tapi tidak seperti di Singkawang yang tatungnya difestivalkan, diarak kayak gitu. Di sini masih benar-benar untuk ritual. Jadi apa patung Buddha dari kelenteng tertuanya itu kan akan keliling, dibawa keliling di Selat Panjang dari satu kelenteng ke kelenteng lainnya. Nah, setiap kelenteng itu ada satu tatung yang menyambut bodhisatwa itu, patung bodhisatwa itu. Tatungnya itu benar-benar yang kayak menjadi tuan rumah. Nah, setelah bodhisatwanya lewat, tatung ini akan berkunjung ke kelenteng yang lain. Jadi kayak semacam orang lebaran, tapi tatung yang lebaran itu, yang ujung itu. Dia duduk minum arak gitu, tapi nggak cuman berhadapan-hadapan kayak gitu, diem gitu, tapi ternyata mereka ngobrol gitu. Ngobrol dalam alam yang berbeda gitu. Jadi kalau di Singkawang itu tatungnya itu diarak, banyak spanduk gitu. Kalau di Selat Panjang, tatung itu keluar masuk gang. Asik banget itu ya. Selesai di situ enggak juga gitu. Di malam kelima, mulai jam 7 malam sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi itu kembang api itu di seluruh kota di jalan-jalan. Jadi pesta petasan dan kembang api yang paling gila yang pernah saya rasakan yaitu masyarakat Selat Panjang itu. Jadi banyak banget yang bisa kita eksplor di sana teman. Ini belum ngomong kuliner kayak gitu ya. Ini cuma 3 contoh foto dari Selat Panjang aja. Kalau teman-teman seneng memotret acara budaya kayak gitu, Imlek salah satu yang wishlist saya sarankan adalah Selat Panjang Riau gitu. Permasalahannya dan di sana belum nggak ada spanduk, nggak ada apa itu asiknya itu. Permasalahannya adalah biasanya kalau Imlek itu mereka pada pulang kampung semua, hotel biasanya penuh. Nah saya waktu itu nginep di rumah teman saya itu gitu. Ini Bangka di Sungai Liat gitu di pantai apa itu ya? Pantai lupa saya namanya itu. Kemudian ini Songket Riau. Ini kan juga budaya juga ya, detail gitu foto close up seperti ini dari apa? Benang perak atau apa gitu kayak yang dipakai mereka itu. Kemudian Palembang, Palembang juga ada acara budaya di Pulau Kemarau itu pada saat Imlek juga ya. Ada satu pulau di tengah sungai di Palembang itu juga menarik banget karena selama pesta itu semalam suntuk lebih itu ada tonil, ada apa, wah banyak banget budaya-budaya peranakan yang dipentaskan di situ teman-teman. Dan yang selama ini apa jarang saya dapatkan di situ ada gitu. Kalau mau yang ini yang kalau sekalian ke Palembang ke tempat Al-Qur'an itu juga wajib dikunjungin juga. Kemudian ini yang proses pembuatan kain songket yang kayak apa benangnya dari emas tadi ya teman-teman ya. Banyak banget setiap kota acara budaya ini di Festival Perahu Naga di Tangerang gitu. Teman-teman juga biasanya di Kali Cisadane gitu. Tahunan juga ada, itu menarik juga dieksplor. Ada juga festival mandi-mandi ini di Kampung Portugis teman-teman ya. Kampung Tugu di bukan di Kemayoran sih. Kampung Tugu itu di Cilincing ya, Cilincing sana. Tugu Tugu itu kan katanya dari Portugis ya, Tugues gitu. Jadi mereka adalah keturunan-keturunan Portugis yang diberi kesempatan hidup oleh Belanda karena dari Portugis kemudian Belanda. Portugis itu Katolik, Belanda kan lebih ke Kristen gitu kan. Nah, orang-orang Portugis yang tersisa itu boleh hidup di situ, dikasih tempat di mana di Tugu sana, tapi disuruh masuk Kristen gitu kan. Akhirnya kampung Tugu yang ada di sana itu kebanyakan orangnya Kristen meskipun keturunan Portugis. Nah, ini festival mandi-mandi itu kalau tahun baruan itu mereka ngumpul kemudian kayak apa ya bedak bedak cairnya itu diosar-osarin ke wajah itu. Itu yang datang di situ semuanya ada namanya festival mandi-mandi. Teman-teman silakan coba Jakarta ini. Kalau yang acara tahunan seperti misalkan kayak apa ya kayak eh, Panjat Pinang di Ancol itu juga acaranya secara fotografi juga menarik untuk dieksplor ya kalau teman-teman mau coba gitu ya. eh Cap Gomean, Cap Gomeh tahun ini agak sepi karena bertepatan dengan pemilu ya.
Apalagi ya Jakarta ya. Oh ini ada apa? Jakarta juga ada namanya Festival Lebaran, Lebaran Tanabang, Lebaran Tanabang. Jadi di Tanah Abang itu seminggu setelah Lebaran ya Kak, kalau nggak salah atau berapa gitu ada namanya Lebaran Tanabang. Itu acara-acara budaya lokal Betawi Tanabang itu ditampilkan semuanya. Salah satunya adalah lomba menyeset kambing. Jadi dari kambing yang sudah disembelih itu mereka akan mengelupas kulitnya itu cepet-cepetan gitu. Ini waktu itu yang pemenangnya ini nggak nyampe nggak nyampe setengah menit atau 1 menit gitu saya lupa. Itu sudah selesai mengelupas kulit apa kulit kambingnya. Oh asik banget ya di Tanah Abang. Ini cap gomeh di Bogor, kemudian topeng Madura, sorry, Cirebon ya. Nah, kalau mau topeng ini ternyata juga menarik lagi. Setiap kota ada topeng, topengnya juga berbeda-beda. Cirebon berbeda dengan Malang, Malang berbeda dengan Madura, kayak gitu ada karakter-karakternya. Meskipun saya nggak hafal gitu. Tapi kalau teman-teman mau mendokumentasikan itu jadi proyek kayak gitu, itu jadi be- bisa jadi bagus juga, jadi keren juga gitu. Jualnya lebih gampang gitu ya. Festival lampion di mana? Di Borobudur pada saat Waisak gitu. Kemudian juga kalau mau daerah pesisir utara itu teman-teman pesantren-pesantren dari Lasem, Rembang gitu sampai Jawa Timur itu kalau mau mendokumentasikan mereka juga asik juga kehidupan-kehidupan santri gitu. Jam berapa ini? Saya takut waktunya lewat nih. Takut tanya jawabnya sebentar. Jam oke. Jadi ini ini masih Jawa Tengah nih ya. Ini di Solo, Pabrik Gong, ini di Wonosobo gitu. Ada apa namanya itu? Ini termasuk Anggu atau apa sih saya lupa namanya gitu. Batik di Solo, Pekalongan, Lasem itu kalau teman-teman mau ngeksplor batiknya. Dan kalau mau karnaval banyak ya, karnaval kayak Solo Batik Karnival, terus Jember Festival Karnaval, terus Banyuwangi Gandrung Sewu, itu juga acara-acara tahunan yang teman-teman kalau pengen tahu boleh boleh dicoba ya. Kalau cara mendokumentasinya seperti apa nanti ya lagi-lagi ini waktu Solo Batik Karnival pertama kali diadakan malam. Tadinya kan biasanya siang, sore gitu. Tiba-tiba ada yang malam gitu. Wah, malam motretnya gimana gitu kan. Waktu itu main flash gitu kan. Pakai rehearsing flash gitu. Jadinya malah pas ada lombanya gitu saya masukin loh, menang gitu kan. Gara-gara berbeda itu tadi ya, teman-teman. Wayang orang di Solo, ini di Banyuwangi, kebo-keboan. Banyuwangi itu juga kaya dengan budaya lokal. Setiap desa punya budaya lokal, teman-teman ya. Ada kebo-keboan. Kemudian desa lain oleh Sari itu ada Seblang. Kemudian ada Barong. Ada apalagi di sana Gandrung. Selain itu ada Gandrung. Makanya ada festival Gandrung Sewu. Itu jadi banyak yang bisa kita apa dokumentasikan teman-teman acara budaya ya. Kalau Kalimantan tadi Singkawang ya, Singkawang yang ini Singkawang, Tatung Festival Tatung tadi, Singkawang selain Tatung kalau di sana pantainya juga bagus teman-teman kalau memotret pantai, meskipun beberapa pantai lagi-lagi sayang banget itu karena dijadikan tempat wisata. Kadang ya itu tadi membuat bangunan menjorok ke laut kayak gitu, jadi batu-batunya yang padahal bagus secara fotografi jadi rusak itu. Landscape alamnya itu rusak gitu. Di Kalimantan Selatan ada eh, apa pasar terapung Lok Baintan gitu ya Queen gitu teman-teman apa boleh potret ke sana gitu ya ini di pasar terapung di Lok Baintan ya kemudian di Kalimantan Tengah ada Lamandau dan sekitarnya juga ada festival ini festival Babukung festival topeng ya kalau di Kalimantan itu kan banyak topeng orang-orang pakai topeng ini pas festival Babukung. Kemudian ada hudok juga ya, hudok di Kalimantan Timur gitu, ada hudok. Sebenarnya masih banyak lagi juga sih ya. Kalau di Sulawesi Selatan, festival acara-acara seperti ini itu juga Paraga gitu ya, itu banyak juga ada gitu. Teman-teman bisa cari tahu kalendernya nanti. Semakin ke timur ada festival Teluk Jailolo, ini di Halmahera Utara ya.
Halmahera Barat. Halmahera Barat itu namanya Jailolo. Itu ada festival Teluk Jailolo gitu ya. Jadi dia membuat apa festival pengusiran Portugis dari sana ya. Karena daerah Maluku kayak gitu itu dijajahnya dalam tanda petik lebih lama dari Nusantara pada umumnya gitu kan ya. Karena rempah-rempah di sana. Sejarahnya lebih panjang gitu. Di Ambon ada apa? Bambu Gila. Ini juga apa? Juga sangat menarik untuk dipotret gitu karena apa? Ya sebenarnya dulu untuk acara budaya pure gitu, tapi sekarang wisatawan itu banyak yang datang gitu ketika ada tamu kemudian mereka diundang. Dan karena wisatawannya itu kadang sambil menikmati pantai, mereka bambu gilanya di pinggir pantai. Nah, ini menarik banget gitu. Jadi sebenarnya aslinya sih nggak harus di pinggir pantai seperti ini, tapi pas pada saat saya memotret yang ini itu apa mereka diundang oleh para wisatawan di pinggir pantai sambil bakar-bakar kayak gitu dan mereka show gitu. Tapi jadinya dramatis gitu karena ada momen ketika bambunya itu terseret atau mengarah ke arah air gitu kan. Jadi fotonya lebih dramatis. Festival-festival atau seperti balapan-balapan ini banyak ini Makepung ya teman-teman. Makepung itu di Bali, Kerbau gitu ya. Ini Makepung di Bali dan Makepung juga ada yang Makepung di tanah kering dan Makepung di tanah di sawah kayak gitu ya. Yang berair ini Makepung Lampit namanya. Kalau di Bali Kerbau, kalau di Sumatera Barat tadi sapi gitu ya. Kalau di Sumbawa itu kuda ya, Pacoa Jara gitu. Ini tadi Makare-kare yang apa saya bilang crowded sekali itu ya. Bali gudangnya budaya ya dari Makare-kare, Melasti gitu ya. Banyak kalau kita ngomong Bali mungkin semalaman juga nggak cukup gitu. Ini saya baru ngenalin apa acara-acara budaya yang ada di setiap pulau ya, yang saya sempat capture gitu ya teman-teman yang nggak apa mungkin masih banyak yang belum bisa saya sedikit spill atau saya share gitu ya teman-teman. Di Sumbawa juga ada ladang garam yang menarik di Bima tepatnya gitu. Dan kalau ke Bima teman-teman biasanya orang langsungnya kalau nggak Labuan Bajo, Lombok setelah Lombok Labuan Bajo dan banyak yang apa yang melupakan Sumbawa dan Bima sekitarnya itu. Padahal Sumbawa dan Bima itu menarik. Ini ada apa ladang garam di sana dan lightingnya bagus banget gitu ya. Kemudian kalau ngomong Sumbawa itu selalu kita ngobrolin juga dengan Paco Ajara, joki cilik itu ya. Joki cilik dari mereka berpacu di stadion, kemudian memandikan kudanya di pantai gitu, masuk ke pantai gitu. Di daerah Sape itu juga ada pembuatan pinisi gitu ya. Orang-orangnya dari Bulukumba juga, tapi kan kalau di Sumbawa itu pasarnya nanti ke arah Labuan Bajo ya, butuh pinisi banyak di situ gitu. Tidak sebesar yang tidak gede-gede banget seperti yang di Bulukumba ya. Kalau di sini lebih banyak untuk wisatawan itu relatif lebih kecil gitu. Ini Sumbawa. Begitu setelah Sumbawa kan Flores, Labuan Bajo, Flores itu Flores juga kaya budaya juga. Ini Kampung Bena, setiap kampungnya beda-beda gitu. Saya mungkin nggak perlu buka lagi yang ada di mana Manggarai, Ruteng gitu kan. Sumba, acara budayanya yang ikonik adalah Pasola ya. Pasola ketika beberapa kampung itu mereka saling berhadapan lempar-lempar lembing sambil naik kuda yang namanya Pasola gitu ya. Ada Pasola di desa di lapangan Wanokaka gitu, ada yang di Kodi gitu, ada beberapa tempat gitu ya teman-teman ya. Setiap pulau di Nusa Tenggara mempunyai cerita sendiri-sendiri, mempunyai budaya sendiri-sendiri, mempunyai bahasa yang berbeda. Ini di Alor. Alor itu percampuran budaya antara apa Maluku dan Nusa Tenggaranya nyampur di situ ya. Ini mereka bilang cakalele mirip di Ambon ya namanya, tapi di Ambon cakalele juga nggak seperti ini, pakaiannya beda gitu. Di apa di Lembah Baliem juga ada festival Lembah Baliem teman-teman kalau mau ke sana, cuma ya nggak murah sih ya, nggak murah. Ini ketika
ada simulasi perang kampung gitu di di salah satu desa kayak gitu itu menarik banget juga. eh Kalau ke Lembah Baliem terus terang nggak murah karena di sana makannya mahal, terus ngakses ke sananya itu pesawatnya juga mahal. Tapi kalau teman-teman bisa nabung, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ya teman-teman ya. Misalkan saya mengunjungi ke satu kampung suku apa ini namanya aduh Pak siapa Pak Yase atau Pak siapa ini kepala sukunya ini nih beliau ini kepala sukunya yang ini nih tapi sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal istrinya 27 dan anaknya ada yang jadi brimob tapi dia di kampungnya seperti itu gitu kan anaknya kalau pas di kampung anaknya pas di kampung juga konon seperti ini kampungnya dia seluruh dengan dengan warga kampungnya dan ini apa ya ya kalau kita nggak ke sana nggak dapat gitu di Lembah Baliem gitu. Oke, jam berapa nih saya cek dulu nih. Sudah jam 9 nih, Pak. Oh jam 9. Oke, Iya. nanti mungkin kalau untuk equipmentnya ya teman-teman ya sekilas saja untuk equipment. Kalau dulu saya memotret ya perlengkapannya seperti ini, berat-berat seperti ini, sampai ngangkut-ngangkut seperti ini dipotreti teman saya itu 3 4 kamera dengan berat-berat gitu ya. Tapi semakin ke sini itu semakin ringan ya. Semakin ke sini semakin ringan gitu. Saya sekarang kalau traveling street gitu cuma seperti ini, satu tas isinya satu kamera, 2 lensa, satu Instax ini sudah buat nyetrit seperti ini enak nih cuma itu praktis gitu ya. Instaxnya buat kalau motret orang biar gampang bergaul gitu ya saya cetakin dikasih gitu. Tapi kalau traveling yang sedikit serius karena tetap ringan gitu, pengen ringan, jalan-jalan ke ke mana ke luar negeri kemana saya biasanya bawa backpack kalau tadi tas pinggang ini backpack tapi backpacknya kecil aja bawa 2 kamera tapi satu kamera biasanya saya tinggal di hotel untuk backup gitu kemudian lensanya juga lensa ini yang wide ini lensa standar zoom ini lensa zoom zoom tele filter-filter kalau untuk motret landscape saya ambil yang kecil-kecil saja tripod juga yang kecil jadi satu backpack kecil tapi masih bisa memotret semuanya gitu. Ini kalau traveling ya traveling sama keluarga sama ke luar negeri saya biasanya bawa itu karena dengan perlengkapan ini saya bisa memotret semuanya ya. Landscape iya bisa, kemudian tele juga bisa, street juga bisa, Instax juga saya bawa gitu. Biasanya kalau ya sama keluarga seperti ini gitu ya kayak ke Itali gitu ya bisa motret semuanya tuh ya, sampai masuk ke Vatikan memotret ke atas karena bawa tripod kecil saya bisa memotret ke arah atas gitu memotret arsitektur pun karena bawa tripod juga perspektifnya bisa diatur gitu kurang lebih seperti itu ya pakai yang ini pakai slow speed siang-siang gitu kan bawa filter-filter tadi gitu pakai tele bisa itu kan untuk matahari terbenam gitu tripodnya karena bawa tripod bisa membuat foto panorama di mana ini namanya Milan ya dengan dengan rapi gitu. Tapi kadang juga ada traveling yang khusus motret kayak seperti ekspedisi kemana gitu. Jadi benar-benar serius saya ke sana mau motret. Nah, biasanya perlengkapannya sudah perlengkapan yang yang profesional gitu dan dan bukan kadang biasanya kalau saya spesial foto journey seperti ini di tempat sana biasanya kita bisa nyewa porter gitu ya untuk membawakan peralatan kita karena berat gitu tripodnya juga tripod berat gitu kan kameranya medium format gitu kadang ya harus seperti itu ya ini waktu saya hunting khusus pakai medium ke Sichuan dulu ya ini saya ya akhirnya ya nggak bisa sendiri nih harus pakai temen gitu kan. Oke ya, smartphone. Nah ini smartphone boleh nggak dipakai? Ya sekarang kalau kebutuhan kita dengan smartphone cukup, ya mungkin itu bisa kita pakai karena smartphone sekarang ya lebih dari cukup. Menurut saya kalau untuk medsos itu lebih dari cukup. Tapi ini memang kelemahannya smartphone kan untuk perbesaran ya, gitu. Ini Android saya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman pengantarnya ngobrolnya ya, teman-teman. Sekarang masih beberapa pertanyaan tolong dipilihin Mbak Caca gitu. Oke, baik.
Ini karena waktunya sudah mau selesai ya, teman-teman. Jadi kita ambil beberapa saja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih detail tentang kelas, terus gear, terus ada teknik dan lain sebagainya, bisa ikutan di tanggal 18 Maret ya. Untuk jamnya kita di jam 15 ya, teman-teman, karena sudah memasuki bulan puasa. Jadi kita sore-sore sambil ngabuburit juga gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Anonymous nih, Pak. Ada yang nanya, jika menjual foto hasil jepretan sendiri dengan sudut view yang sama dengan orang lain di platform atau web asset yang lain, apakah bisa kena plagiat atau hak cipta gitu? Oke, sebenarnya kalau itu foto kita sendiri, kita motret di tempat yang nggak privat gitu ya, tempat umum seperti itu, meskipun sama mirip kayak gitu, kita nggak kena pelanggaran hak cipta gitu ya. Terutama kalau foto-fotonya itu adalah foto-foto travel kayak gitu ya. Motret Bromo dari mana? Motret Bromo dari Pananjakan gitu, kan masih ada selalu ada yang baru terus itu di misalnya di Mikrostok gitu ya, kayak di apa Shutterstock, di Dreamstime gitu, bahkan di Getty Image gitu. Jadi yang seperti itu sih enggak, karena itu foto kita kan, itu memang foto kita yang jepret, hanya karena di tempat yang umum seperti itu, ya mungkin fotonya mirip-mirip gitu. Ya. Nggak akan ada pelanggaran hak cipta kalau menurut saya yang di bagian itu gitu. Paling sih apa ya pada akhirnya biasanya gini aja kalau seperti itu saingannya banyak gitu. Saingannya banyak. Nah, kita bisa cari yang agar berbeda, agar eye-catching itu apa? Karena microstock sekarang itu apa foto-foto yang di online seperti itu kan karena saingannya banyak itu kita sering cari cara gimana kira-kira oh foto ini akan eye-catching ketika dilihat orang secara sekilas gitu. Jadi seperti medsos juga itu benar-benar menarik perhatiannya sedemikian rupa gitu. Dan kalau kita lama nggak upload juga nanti agak melambat lagi ya. Waktu awal-awal di Shutterstock itu, wah laku del cepet banget. Tapi begitu sudah lama, males ngupdate, kita males ngupdate, males nambahin foto. Lama-lama yang beli foto kita dikit, habis itu berhenti gitu. Jadi memang si Shutterstocknya sendiri itu menginginkan yang upload foto di situ, yang jual foto di situ itu untuk aktif gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Tapi peluangnya gini, kalau kita membuat foto dengan komposisi yang berbeda, ada kebaruan di situ, ada keunikan di situ, ya menurut hemat saya kita bisa menjual dengan menawarkan harga yang lebih mahal itu karena berbeda gitu. Itu aja sih. Oke. Oke, terima kasih Pak Gatot buat penjelasannya. Ini ada lagi nih Pak Gatot dari Mbak Novi, cara mengakali komposisi foto ketika banyak distraksi seperti wisatawan, sampah, atau objek yang tidak diinginkan. Apakah sesimpel dihilangkan dengan Photoshop gitu? Oke. Iya. Ini Mbak Novi ini challenging banget ya. Kalau ini konteksnya ketika apa kita memotret foto-foto travel gitu ya. Memotret apa misalkan kayak di Milan tadi ya, di Milan tadi kayak gitu nunggu sepinya mau kapan sepi mau jam 2 malam sepi. Jam 2 malam ada kadang rame juga gitu. Apa sekarang itu kondisinya seperti itu. Mau nunggu sepinya Bromo ya nggak pernah sepi sekarang. Jadi seringkali kalau mau mendapatkan foto yang seperti yang zaman dulu itu ya sekarang ya hampir ke tingkat kesulitannya sih tinggi banget gitu ya. Iya ya kesulitannya tinggi banget itu. Tapi kalau apa kalau menurut hemat saya ya ya sudah daripada kita mikir bagian itu kita justru gunakan cari cara bagaimana agar kita bisa membuat foto yang berbeda gitu. Itu aja sih. Misalkan ketika kita ngomong kuda Bromo kayak gitu ya. Kuda Bromo ya kita apa karena sudah terlalu ramai ya kita nyari apa mungkin yang memanfaatkan keramaian itu untuk merekam Bromo masa kini, Bromo di saat ini gitu. Oh mungkin nanti kita ngakali dengan low angle, high angle gitu, atau motret yang close up gitu. Eh, Termasuk tadi bermain-main foreground tadi ya, Mbak Novi ya. Misalkan kita ngomong Bromo dari Pananjakan. Bromonya tadi kan sudah sama semua kan. Semerunya sama semua, Gunung Batok sama semua.
Kalau kita membuat foto yang beda itu, kebanyakan orang adalah mencari foreground yang berbeda. Ada yang cari foreground bunga. Bunga sekuntum itu taruh sebagai foreground gitu. Pakai landscape itu foto kita menjadi berbeda gitu. Kejeliannya kadang di situ gitu. Sampah dan lain-lain ya memang tantangannya yang paling nyebelin gitu. Saya kalau sekarang yang kalau masih motret landscape di pantai dan itu kadang ketika harus pakai lensa wide itu harus mengutin sampah-sampah dulu di depannya sekitarnya biar nggak ngau gambar baru dikumpulin gitu kadang gitu ya. Kondisinya memang seperti itu ya. Nah, dengan fenomena Photoshop atau AI sebenarnya sekarang gampang dihilangkan gitu. Jadi misalkan objek-objek ini mau saya pengen dihilangkan dengan kecerdasan visual sebenarnya gampang gitu. Technically secara apa ya, teknologi sekarang ya, teknologi AI sekarang. Cuma kalau permasalahannya mau dilakukan atau enggak itu kan kembali ke kita masing-masing gitu ya, teman-teman. Kalau untuk koleksi pribadi kayak gitu ya, untuk dicetak kayak gitu, untuk diri sendiri ya nggak apa-apa menurut saya dihilangkan nggak apa-apa. Atau kalau misalkan untuk apa komersial ya, untuk komersial eh, dan orangnya kliennya itu membolehkan nggak apa-apa kita lakukan gitu. Sekarang langitnya diganti apa kayak gitu kan gampang banget. Kita motret, tolong langitnya diganti langit senja hari gitu. Gradasinya ini pakai Photoshop sudah gampang itu brek gitu. Tapi kalau misalkan untuk apa ya, untuk mikrostock yang dekat ke jurnalistik tentu itu nggak boleh ya. Apa menghilang-hilangkan elemen seperti itu nggak boleh. Jadi kalau bahasa Jawa itu empan papan saja gitu. Tujuan kita apa gitu. Saya bukan anti AI juga. Jadi ketika saya membuat foto corporate gitu, memotret BOD gitu, Photoshop itu. Nah, direksinya kalau wajahnya nggak dibuat sedikit mulus ya repot juga gitu kan. Backgroundnya kadang juga harus diganti dengan background yang lain gitu kan. Tapi biasanya sih kalau sudah kerja apa korporasi dapat klien seperti itu ya jangan dikerjakan sendiri lah gitu. Bagi rezeki juga buat teman yang lain misalkan untuk apa untuk digital enhancernya gitu. Kadang gitu. Oh ini saya jepretnya saja dari klien minta seperti apa nanti teman yang melakukan gitu atau kita pakai pegawai sehingga kita berkonsentrasi untuk membuat foto yang lain juga gitu. Kadang greedy gitu. Saya mengalami masa yang seperti itu. Saya ketika dapat assignment itu pengen mengerjakannya sendiri dari A sampai Z gitu. Bahkan apa ya akhirnya nggak maksimal gitu. Akan kita harus bekerja sama dengan orang lain di pas bagian itu gitu sih. Termasuk nanti kalau misalkan dapat assignment motret Bromo atau itu tapi yang sepi kayak gitu ya pada akhirnya sekarang biayanya lebih mahal gitu. Kita cari sudut agar terbebas, kita pakai pengamanan, jangan berulang orang lewat di situ. Tapi biasanya kalau gitu untuk assignment yang biayanya ya biasanya nggak murah juga gitu. Gitu. Bisa sih membuat kalau mau membuat bundaran HI sepi di siang hari ya gampang aja pakai ND 2000 aja gitu. Biasanya sepi juga itu kan orang yang lalu lalang nggak kerekam juga gitu. Tapi itu kan apa biasanya tetap ada apa apa ya ada anehnya dalam tanda petik juga ada gitu. Nanti deh kalau masih belum puas jawabannya saat masterclass nanti apa saya catat nih beberapa yang menjadi pertanyaannya. Caca, aku pertanyaan-pertanyaan ya di Q&A nanti apa tolong di WA ya. Yang di WA saya petakan nanti Oh kira-kira ya, boleh, boleh. nanti saya buat apa saya buat materi jawaban, materi diskusinya saat masterclass nanti. Jadi bisa penjelasannya lebih detail disertai dengan contoh gambar gitu. Oke, Oke, baik. Oke. Oke, Pak Gatot, terima kasih buat thank you. penjelasannya di sesi kelas hari ini. Mungkin sebagai penutup kelas hari ini, boleh nih kalau mau disampaikan pesan-pesan untuk peserta pada malam hari ini, silahkan. Oke ya, terima kasih teman-teman atas apa ya kebersamaannya kayak gitu. Mungkin buat yang muda-muda lah ya. Saya tuh kadang kalau diminta sharing seperti itu, kadang saya tuh ya seneng sih berbagi berbagi pengalaman, seneng gitu ya. Berbagi foto, berbagi cerita itu seneng. Cuman kadang-kadang foto saya itu masih stylenya kan masih style generasi X tahun 80-an. Mungkin sedikit berbeda dengan pendekatannya teman-teman. Itu ini masalah masalah tes sama masalah perbedaan generasi aja teman-teman. Tapi kalau pengalaman, cara, semangat dan lain-lain itu kan
yang lebih saya deliver sebaiknya itu juga yang bagian itu yang lebih penting menurut saya ya. Jadi teman-teman kalau mau traveling ya nggak harus membuat foto-foto dengan gaya seperti saya, dengan gaya-gaya anak muda seperti saat ini mungkin lebih sesuai pasar saat ini. Itu lakukan saja. Biasanya kayak memakai tonal-tonal warna yang gradasi, yang memakai preset-preset sinematik kayak gitu, karena pasarnya sekarang sudah bergerak ke arah sana, teman-teman lakukan saja gitu ya. Jadi saya biasanya menikmati juga gitu ya kalau hal-hal seperti itu. Jadi jangan jadikan hambatan ketika kita memotret atau belajar atau diskusi itu dilihat dari outputnya saja, tapi lihat juga nanti prosesnya kurang lebih seperti apa. Semangat saja sih ke teman-teman terutama yang muda-muda gitu. Tetap explore Indonesia ya, budayanya, alamnya, tapi eh, apa jangan ubah perilaku mereka. Jangan ubah perilaku mereka, jangan ganggu alamnya, jangan ganggu habitatnya. Kalau kita memotret sedemikian rupa kayak gitu, sebenarnya ngambil gambar itu sudah anugerah sendiri kok buat kita gitu. Nggak usah berbuat lebih gitu. Sampai ngerusak pohon karena dinaikin hanya untuk selfie, kemudian mengubah budaya orang-orang tertentu, orang-orang masyarakat tertentu yang kita kunjungin karena pas kita motret di situ kita bagi-bagi duit. Akhirnya orang yang datang ke situ kemudian minta duit semua mereka kayak gitu. Itu bukan pendidikan yang bagus. Saya lebih seneng berbagi foto atau berbagi oleh-oleh apa kayak gitu dan bukan duit seperti itu. Maksud saya biar masyarakat budayanya ya tetap tetap jalan aja gitu. Kita itu ada di situ ngerekam ya sudah gitu, berkenalan gitu sebagai manusia jangan sampai mengubah perilaku mereka. Mungkin seperti itu. Nah, tetap semangat, semoga fotografi Indonesia menjadi semakin meriah buat yang muda-muda. Baik. Thank you. Baik, terima kasih Pak Gatot buat pesan-pesannya. Teman-teman juga terima kasih udah meluangkan waktu sampai mau jam 9 setengah 10 ya. Jangan lupa apa yang disampaikan Pak Gatot ini diterapkan dan juga apa yang udah diterapkan udah disampaikan Pak Gatot ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang join di malam hari ini. Nah, untuk next kelasnya jangan lupa join di tanggal 18 gitu ya. Pesan dari aku itu aja. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun banyak sekali pertanyaan yang masih kurang terjawab gitu ya di sesi hari ini gitu. Nanti teman-teman bisa DM ke Pak Gatot ya, mungkin Ya, untuk ya. next Ada class. ada ada yang nanya juga gitu, ada yang nanya. Ya nggak apa-apa, diskusi bisa kita lanjutkan di Instagram gitu. Oke, Silakan kayak gitu ya kirim teman-teman. pesan di Instagram saya. Kalau saya belum fallback, kasih message saja nanti saya fallback gitu. Oke, Biar gitu teman, ya biar teman-teman. teman saya tambah banyak. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam semuanya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.